Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin ya, tanggal 2 November 2020. Ya 2020. Pulang dari sholat subuh, saya nggak ngajarin ngaji karena Mr. Ir baru datang juga semalam, jadi Senin ini libur. Besok kita mulai ngajar ngaji, ngobrol sebentar tentang kondisi kampung dia di Purwokerto sama Tegal. Satu keluarga pulang kampung libur cuti nasional. Terus dia cerita dia ke kebun, wah rumputnya udah tinggi, terus dia panen kemarin katanya metik 10 terong. Nah terus saya pulang 10 terong dia kasihin tukang gredit 2 terongnya tuh, yang lain dia masak. Nah terus barusan saya sampai rumah ini baru jam 5 buka, ada channel bagus di judulnya pesan Habib Rizik Syihab kepada Gus Nur. Kelihatannya video lama ya, coba saya copy terus saya sebarkan dari Muhibbin, channelnya itu Muhibbin Ulama gitu, orang-orang cinta ulama gitu kalau nggak salah judulnya ya. Selamat menyaksikan ya, moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang belum pernah dipanggil polisi, di panggilan pertama polisi mungkin dia takut. Tapi kalau orang udah keluar masuk penjara dipanggil polisi, dia nggak takut lagi. Nah, kok takutnya bisa hilang? Kenapa? Karena sudah terlatih. Berarti kan latihan itu penting. Melatih diri itu penting. Nah, jadi jangan mimpi keberanian bisa datang begitu saja tanpa dilatih. Kalau ada musuh-musuh Islam siap mati untuk membela maksiat, bela kemungkaran, kita harus lebih siap mati untuk membela kebenaran, untuk membela taat. Kalau ada musuh-musuh Islam siap mati untuk iblis dan syaitan, kita mesti lebih siap mati untuk membela Allah dan Rasulullah. Dan tentu kalau antum sudah memantapkan diri istiqomah di jalan Allah, pasti akan banyak tantangan. Pasti akan ada orang yang tidak suka. Dan pasti mereka akan berbuat aneka ragam makar terhadap antum untuk membungkam dakwah antum. Tapi enggak usah khawatir. Wayam kuruna, wayam kurba. Wallahu khairul makirin. Insya Allah antum menang, Allah lindungi antum. Jadi ayat ini luar biasa Gus, di dalamnya ada doktrin ilahi untuk orang-orang yang beriman, di mana Allah nyatakan la tahinu, jangan kamu merasa hina, merasa lemah, merasa tidak berdaya, fibtigha'il qaum, di dalam menghadapi kaum yang menjadi musuh-musuhmu. Jadi amanatun ilahiyah. Nah, kenapa sedemikian? Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, in takunu ta'lamun, jika kamu sekalian merasa sakit saat menghadapi musuh, maka Allah nyatakan fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, sesungguhnya mereka musuh-musuhmu itu juga sakit sebagaimana sakitnya kamu. Itu kan dahsyat ini Gus. Artinya Allah bocorkan rahasia kejiwaan musuh, psikologis musuh kepada kita semua, bahwa manakala kita pusing mikirin musuh, musuh lebih pusing mikirin kita. Manakala kita capek dan lelah saat menghadapi musuh, ternyata musuh lebih capek dan lelah menghadapi kita. Manakala kita banyak mengorbankan tenaga, harta benda untuk menghadapi musuh, ternyata musuh juga habis-habisan ngabisin hartanya, ngabisin tenaganya untuk menghadapi kita. Dan manakala terkadang kita suka merasa, manusia namanya Gus ya, suka merasa khawatir, ya kan, merasa takut, ternyata musuh lebih takut dari kita. Nah, jadi artinya ini kan satu doktrin ilahi yang luar biasa kepada orang yang beriman. Nah, sugestinya luar biasa. Dan yang menariknya, Allah janjikan kepada orang yang beriman, kita memiliki apa yang musuh tidak miliki. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Engkau punya harapan kepada Allah daripada rahmatnya, pahalanya, sorganya, apa-apa yang musuh tidak punya harapan. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada musuh-musuh Islam siap mati untuk membela maksiat, bela kemungkaran, kita harus lebih siap mati
untuk membela kebenaran, untuk membela taat. Kalau ada musuh-musuh Islam siap mati untuk iblis dan syaitan, kita mesti lebih siap mati untuk membela Allah dan Rasul. Doktrin ilahi, sugesti dari langit. nah, amanatun ilahiyah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan antum selalu dilindungi Allah. Amin. Allah jaga antum, Allah lindungi antum. Dan tentu kalau antum sudah memantapkan diri istiqomah di jalan Allah, pasti akan banyak tantangan. Pasti akan ada orang yang tidak suka, dan pasti mereka akan berbuat aneka ragam makar terhadap antum untuk membungkam dakwah antum. Tapi nggak usah khawatir. Wayang kuruna, wayang kurba, wallahu khairul makirin. Insya Allah antum menang, Allah lindungi antum. Amin. Bawa oleh-oleh juga dong dari Indonesia buat kita yang ada di sini. Ya. Diambil ini diambil juga nih semua nih, gambarnya nih semua nih, ini kawan-kawan kita ini. Ya, karena itu kita harus membentengi diri kita dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Contoh seperti sholat umpamanya, itu kan benteng kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau yang namanya sholat itu menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar, bukan hanya menjadi benteng perbuatan keji dan munkar yang datang dari diri kita, tapi juga perbuatan keji dan munkar yang merupakan serangan dari orang kepada kita. Nah, benteng-benteng semacam ini jangan pandang remeh. Nah, benteng-benteng zikir, benteng wirid, benteng ratib itu jangan pandang remeh. Nah, jadi untuk membangun membangun semangat, keberanian dalam perjuangan. Nah, kita perlu juga membangun mental spiritual kita. Dengan apa? Itu tadi, dengan sholat, dengan zikir, dengan puasa, dengan berbagai macam amal soleh akan terbangun. Begitu. Dan satu lagi yang perlu Anda ingatkan, setiap manusia itu punya sifat berani. Nggak ada manusia yang nggak punya sifat berani. Nah, tapi tergantung bagaimana dia memanage sifat keberaniannya tadi. Kalau dia pandai memanage, maka keberanian tadi akan muncul. Kalau dia nggak pandai memanagenya, keberanian tadi tidak akan pernah muncul. Kita buktikan secara ilmiah. Nah, bagaimana keberanian itu bisa dimanage sehingga muncul ke permukaan? Kita buktikan ini mudah. Satu, orang setakut apapun, tapi pada saat dia dalam keadaan yang sangat darurat, keberaniannya akan muncul. Dia akan melakukan perlawanan untuk menyelamatkan dirinya. Nah, jangan lupa tuh, kadang-kadang yang nggak bisa lompat tembok jadi bisa lompat tembok 3 meter. Nah, padahal dia seorang penakut, tapi pada saat kondisi bagaimana keluar itu sifat beraninya. Satu. Kedua, seorang penakut segimanapun juga, tapi manakala dia sudah berpengalaman dan terlatih menghadapi suatu masalah, takutnya akan hilang. Berani yang muncul. Contoh, orang yang belum pernah dipanggil polisi, di panggilan pertama polisi mungkin dia takut. Tapi kalau orang udah keluar masuk penjara, dipanggil polisi, dia nggak takut lagi. Nah, kok takutnya bisa hilang? Kenapa? Karena sudah terlatih. Berarti kan latihan itu penting. Melatih diri itu penting. Nah, jadi jangan mimpi keberanian bisa datang begitu saja tanpa dilatih. Ada lagi, orang kalau sendiri takut, tapi begitu rame-rame kok jadi berani ya? Fakta kan? Sendiri dia takut, tapi begitu rame-rame dia berani. Nah, di situ kita dapat ilmu. Oh, supaya menanamkan keberanian, kita mesti berjamaah kalau berjuang. Kalau berjamaah bersama banyak yang takut jadi berani. Itulah pentingnya berjamaah. Nah, jadi artinya di sini ini menjadi bukti buat kita, ternyata setiap manusia punya sifat syaja'ah, punya sifat keberanian. Tapi bagaimana dia memanagenya? Kalau dimanage dengan baik, dimanage dengan zikir, dengan sholat, dengan sholawat, dengan ratib, dengan wirid, dengan kebersamaan, dengan pelatihan, dengan pengalaman, keberanian akan muncul. Tapi kalau dia nggak pernah melatih, dia nggak pernah mau berjuang bersama, dia nggak pernah bentengi dirinya dengan sholat, dengan zikir, dengan dan lain,